Pernah nggak lo lagi nongkrong sama teman-teman, terus tiba-tiba ada temen lo yang nyeletuk, gimana kalau kita bikin bisnis kopi, tapi kopinya bisa bikin orang langsung jago matematika? Atau yang lebih absurd lagi, gimana kalau bumi itu sebenarnya kotak, tapi kita selama ini kena ilusi optik? Nah, ini nih yang menarik. Apa bedanya mikir sama ngide? Karena nggak semua ide itu hasil dari mikir yang bener, dan nggak semua mikir itu berakhir jadi ide yang keren. So, mikir yuk. Oke, sebelum kita terlalu jauh, mari kita bahas dulu apa itu epistemologi. Simpelnya, epistemologi itu bagian dari filsafat yang ngebahas soal pengetahuan. Lebih tepatnya, gimana kita bisa tahu sesuatu itu benar. Apa sih yang bisa dianggap sebagai pengetahuan? Dan bedanya sama sekedar percaya itu apa? Kata dasarnya dari bahasa Yunani, episteme, yang artinya pengetahuan. Logos artinya pembahasan atau ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan. Misalnya gini, lo bilang gue tahu bumi itu bulat. Epistemologi bakal nanya, lo tahu dari mana? Buktinya apa? Itu lo tahu atau lo cuma percaya? Nah, disinilah mulai kelihatan bedanya mikir sama ngide. Ngide itu sering muncul dari asumsi, dari perasaan, dari hal-hal yang belum tentu bisa dibuktikan. Sementara mikir, khususnya dalam kacamata epistemologi, itu lebih dari sekadar gue ngerasa. Tapi, gue tahu karena ini datanya, ini logikanya, ini alasannya. Ada 3 prinsip utama dalam epistemologi buat tahu kita beneran tahu sesuatu atau cuma ngide. Yang pertama, justified. Pengetahuan itu harus bisa dijelaskan kenapa lo percaya hal itu. Nggak bisa cuma karena gue yakin aja. Kedua, true. Kalau lo tahu sesuatu, maka itu harus sesuai dengan kenyataan. Ketiga, belief. Nggak cukup tahu doang, lo juga harus benar-benar percaya. Tapi keyakinan tanpa 2 poin di atas, ya itu ngide. Contoh, lo bilang air mendidih di 100 derajat Celcius. Ada bukti ilmiah, faktanya benar, lo percaya itu. Nah, ini pengetahuan. Sekarang, kalau lo bilang, kalau minum kopi pahit sebelum subuh bisa nambah IQ, nggak ada bukti, belum terbukti benar, tapi lo percaya banget. Ini masih masuk kategori ngide doang. Gue kasih contoh dari hidup sehari-hari. Lo punya temen yang ngomong, gue tahu banget kalau gebetan gue juga suka sama gue. Kita tanya, justifikasinya apa? Karena tadi dia senyum pas gue nyapa. True-nya mana? Gak ada bukti jelas. Lo percaya? Iya. Jadi, itu belum tentu pengetahuan. Mungkin cuma lu nya aja yang terlalu baper. Tapi kalau lo bilang gue tahu dia suka sama gue karena dia bilang langsung dan ngajak jalan bareng berkali-kali, nah itu mulai masuk ke ranah pengetahuan. Gimana supaya kita lebih sering mikir beneran, bukan cuma ngide? Yang pertama, latih skeptis lo. Jangan gampang percaya, tanyain dulu, bener nggak ya? Kedua, kritisin sumber informasi. Jangan karena viral, terus lo telan mentah-mentah. Ketiga, baca banyak, tapi mikir lebih banyak. Lo bisa dapat info dari mana aja, tapi proses mikir itu harus lo yang kontrol. Keempat, tanya ke orang lain. Ngobrol itu bagus buat nguji pemikiran lo. Nah, buat lo yang pengen mulai belajar filsafat tapi takut ribet, gue punya 2 rekomendasi buku. Buku pertama, Dunia Sophie, karya Jostein Gaarder.
Ini novel bro, novel filsafat. Ceritanya tentang cewek remaja yang tiba-tiba dapat surat misterius dari seorang filsuf. Dari sana, lo bakal diajak keliling sejarah pemikiran manusia dari Socrates sampai Sartre. Bentuknya cerita, bukan textbook. Jadi lo bisa paham konsep rumit tanpa ngerasa digurui. Pas banget buat pemula. Buku kedua adalah A History of Western Philosophy atau versi terjemahan bahasa Indonesianya Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell. Ini agak lebih berat, tapi masih bisa untuk dijadikan sebagai pengantar filsafat. Jadi intinya adalah epistemologi ngajarin kita buat gak asal percaya, tapi percaya karena tahu, dan tahu karena ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Mikir itu beda sama ngide. Mikir itu kayak lo punya kompas buat nyari arah yang benar. Ngide bisa aja nemu sesuatu keren atau malah nyasar jauh banget. Sekarang gue tantang lo. Coba pikirin satu hal yang lo percaya banget selama ini, terus tanya ke diri lo. Gue percaya ini karena ada buktinya atau karena ikut-ikutan doang? Tulis di kolom komentar ya. Dan tag temen lo yang doyan ngide biar dia juga ikutan mikir. Dan jangan lupa mikir yuk.